Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai wakalah yang beranggotakan saya Rijelala, Dela Putri Santia, alias Suci Novanda, Wan Hamidah, Mutia Safen, dan Widya Aprila. Pada presentasi kali ini ada beberapa subtopik yang akan kami jelaskan, yaitu definisi wakalah, landasan hukum, ketentuan wakalah, rukun dan syarat wakalah, jenis-jenis wakalah, berakhirnya wakalah, konsep wakalah dalam pembiayaan, implementasi wakalah dalam lembaga dan keuangan syariah. Untuk subtopik pertama akan dijelaskan oleh Mutia Safen. Pertama, definisi wakalah. Wakalah berasal dari wazan. Wakalah, yakilu, waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, di antaranya adalah perlindungan, penyerahan, atau memberi kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kekuasaan kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sisi kata takwil, diturunkan, yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Akad al-wakalah atau deputyship atau biasa disebut dengan perwakilan merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Maka penerimaan kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Akad al-wakalah merupakan suatu akad perwakilan yang mana pemberian suatu kewenangan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, di mana salah satu pihak memberikan kuasa atau mewakili kepentingan pihak lainnya yang harus dilakukan untuk ditunaikan. Wakalah juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso. Dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kegiatan, di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Landasan hukum wakalah. Yang pertama, Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 19, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seseorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah mensyariatkan wakalah karena manusia akan membutuhkannya, sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segala urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukan sebagai wakil dirinya. Artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Hadis riwayat Malik. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ijma para ulama. Para ulama
pun sepakat dengan ijma bahwa wakalah diperbolehkan. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Yang keempat yaitu kaidah fikih. Artinya, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kemudian yaitu ketentuan wakalah. Wakalah sebagai salah satu bentuk akad telah diatur melalui Fatwa nomor 10 DSN MUI tahun 2000 tentang wakalah. Implementasinya dalam perbankan syariah. Wakalah cocok untuk produk jasa berupa letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Ketentuan tentang wakalah seperti pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengerjakan kontrak atau akad. Dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah 1. Orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. 2. Orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawkil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul. Syarat-syarat muwakil. Yang pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Syarat-syarat wakil. Yang pertama, cakap hukum. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Dan yang keempat, perkara yang diwakilkan atau objek wakal, sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Yang kelima, pernyataan kesepakatan atau ijab kabul. Kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, yang dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari yang ditransaksikan. Jenis-jenis wakalah. Jenis wakalah ada 3, yaitu 1. Al-wakalah al-khosos. Wakalah ini merupakan prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Misalnya, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua yaitu al-wakalah al-ammah. Wakalah ini merupakan prosesi pendelegasian wewenang yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga yaitu al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Wakalah ini merupakan akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, ingin menjual sebuah mobil dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika dilakukan secara kredit. Selanjutnya, berakhirnya wakalah. Wakalah bukanlah akad yang selalu berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir. Seperti yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung di dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga,
diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Yang keempat, diberhentikannya aktivitas yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keenam, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Dan yang terakhir, ada gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Konsep wakalah dalam pembiayaan murabahah. Akad wakalah adalah akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang diisyaratkan, maka semua resiko akan menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi, wakalah tidak terkait pada barang, tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain. Dalam kasus bank syariah pada akad murabahah, maka bank syariah menggunakan akad wakalah agar nasabah dapat membeli barang, mewakili bank untuk membeli secara tunai. Setelah barang dibeli secara tunai, selanjutnya nasabah menyerahkan barang tersebut kepada pihak bank. Lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan akad murabahah. Aturan tentang pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN MUI /4/2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Wakalah dalam praktik di lembaga keuangan syariah biasanya terkait dengan akad lainnya yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya, dalam akad pembiayaan murabahah, pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Berikut beberapa implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah kepada bank untuk melakukan sejumlah pengiriman kepada rekening orang lain. Nah, transfer ini terbagi menjadi beberapa proses, yaitu ada melalui wesel pos. Pada wesel pos, uang tunai yang diberikan secara langsung dari nasabah pengirim kepada bank, lalu bank akan memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Yang ketiga, transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, nasabah pengirim memberikan uangnya secara tunai kepada bank, namun bank tidak memberikannya secara tunai kepada nasabah yang ditujunya. Tetapi bank akan mengirimkannya melalui rekening nasabah yang dituju tersebut. Transfer melalui ATM. Proses transfer uang di mana pendelegasian untuk mengirimkan uang tidak secara langsung uangnya diberikan oleh nasabah kepada bank. Dalam model ini, nasabah meminta bank untuk mendebet rekening tabungan nasabah pengirim, kemudian meminta bank untuk menambahkan rekening nasabah yang dituju sebesar uang yang ada di rekeningnya tersebut. Yang kedua ada clearing. Clearing adalah pertukaran warta atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Clearing merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama.
warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi clearing antara lain cek, bilet giro, dan surat berharga lainnya. 3. Inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat ASCAP atau promissory notes, dan lain-lain. Inkaso merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat clearing dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing. Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat clearing, antara lain cek, bilet giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan ini memakan waktu 5 hari kerja. Bentuk wakalah dalam inkaso adalah adanya pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melakukan penagihan. Artinya, bank mewakili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya. 4. Penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang, terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Agen membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakil untuk membeli barang. Bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak yang penata usahaannya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad. Sebagai contoh, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah dan akad murabahah bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi milik bank. Yang kelima ada letter of credit. LC adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan impor atau ekspor dengan pemenuhannya persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. LC syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujrah, qard, murabahah, salam atau istisna, mudharabah, musyarakah, hawalah, dan ijarah. Bagi LC yang menggunakan akad wakalah, tugas wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat penggantian biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. Yang keenam, wali amanat, yaitu dalam layanan ini, bank dipercayakan untuk mewakilkan kepentingan seluruh pemegang obligasi atau medium term notes, baik di dalam maupun di luar pengendalian, mengenai pelaksanaan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, ada anjak piutang atau factoring, yaitu kegiatan penagihan piutang dagang jangka waktu pendek suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah. Dan yang kedelapan, ada payment, merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapatkan fee atas pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanannya yaitu pembayaran telepon, pembayaran rekening listrik, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, murabahah bil wakalah. Berdasarkan gambar skema tersebut dapat digambarkan bahwa calon nasabah yang memerlukan barang akan tetapi belum mempunyai dana kemudian mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank syariah. Setelah nasabah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh bank untuk pengajuan permohonan, kemudian akan
melakukan negosiasi antar pihak nasabah dengan pihak bank. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama, dari proses negosiasi kemudian dari pihak bank dan nasabah akan melakukan akad murabahah. Setelah akad murabahah terjadi, bank akan memberikan dana dan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya. Dalam hal ini, pihak bank mewakilkan kembali atas pembelian barang nasabah kepada nasabah itu sendiri. Yang keempat adalah pembelian barang oleh nasabah kepada pihak ketiga atau supplier barang. Maka pengirim atau penyerahan barang dari supplier kepada nasabah, dan nasabah akan membayar harga pokok pembelian barang dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dengan cara tunai maupun angsuran. Penggunaan akad wakalah dalam produk jasa perbankan syariah antara lain yaitu berupa transfer. Berikut adalah contoh dari transaksi transfer. Yang pertama, transfer uang melalui bank atau disebut juga dengan LLG. Yang kedua, transfer melalui ATM dan real-time gross settlement. Berikut adalah gambar skema dari transaksi transfer. Dari gambar tersebut dapat digambarkan bahwa nasabah datang ke bank untuk melakukan pengiriman dana, di mana pihak bank akan melakukan input transaksi dan Bank Indonesia akan menyelesaikan transaksi tersebut dan mengirimkan dana ke bank penerima. Setelah itu, bank penerima akan memindahkan dana ke rekening tujuan. Selanjutnya adalah clearing. Clearing merupakan pelunasan utang piutang sesama bank anggota clearing yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia di dalam lembaga clearing. Berikut adalah mekanisme clearing. Dapat digambarkan bahwa nasabah BRI mempunyai dana di Bank BRI dan ingin melakukan transaksi jual beli dengan nasabah BNI melalui pembayaran dengan cek. Nasabah BRI menyerahkan warkat ke Bank BRI tempat nasabah BRI menyimpan dana untuk dikliringkan atau ditagihkan. Yang ketiga, Bank BRI menyerahkan warkat untuk dikliringkan ke lembaga clearing. Yang keempat, lembaga clearing menyerahkan warkat yang diterima untuk kemudian dikliringkan kepada Bank BNI. Yang kelima, bank memeriksa saldo dari nasabah. Yang keenam, Bank BNI kemudian mendebet rekening nasabah BNI sesuai dengan dana yang tertulis pada cek atau warkat. Yang ketujuh, Bank BNI menginformasikan kepada lembaga clearing untuk mendebet rekening giro Bank BNI di Bank Indonesia. Yang ke-8, Bank Indonesia menginformasikan kepada Bank BRI bahwa clearing telah berhasil ditagih, dan kemudian lembaga clearing akan mengkreditkan rekening giro Bank BRI di Bank Indonesia. Dan ke-9, Bank BRI mengkredit saldo rekening nasabah BRI. Inkaso merupakan jasa penagihan seperti clearing. Bedanya dalam transaksi inkaso adalah penagihan suatu warkat oleh bank yang terdapat di suatu wilayah atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di kota lain. Berikut adalah skema transaksi inkaso. Berdasarkan mekanisme inkaso tersebut, dapat digambarkan bahwa Aisyah adalah seorang nasabah Bank BRI di Jakarta yang melakukan transaksi dengan Yani, nasabah Bank BNI di Kalimantan. Dalam transaksi ini, nasabah Yani membeli barang dengan pembayaran berupa cek. Setelah itu, nasabah Yani menyerahkan cek tersebut kepada Bank BNI, yaitu cabang kantor Bank Kalimantan. Yang ketiga, Bank BNI yang memiliki kantor di Jakarta mengirimkan warkat tersebut kepada kantor cabang di Surabaya. Setelah itu, kantor cabang Bank BNI di Jakarta mengkliringkan warkat Bank BRI melalui clearing lokal Jakarta. Yang kelima, Bank BRI di Jakarta akan melakukan validasi terhadap warkat tersebut. Yang keenam, Bank BRI di Jakarta menyampaikan informasi mengenai dana yang dikliringkan kepada Bank BNI Kalimantan melalui penyelenggara Bank Jakarta. Yang ketujuh, Bank Kalimantan mendapatkan informasi tentang efektivitas dana warkat Bank BRI Jakarta dari penyelenggara Bank Clearing Kalimantan. Yang terakhir, Bank BNI Jakarta melakukan perhitungan, setelah itu memberikan informasi kepada Bank BNI Kalimantan tentang dana terhadap penagihan warkat bank. Setelah itu, Bank BNI Kalimantan akan mengkreditkan dana rekening nasabah Yani. Yang terakhir adalah letter of credit, merupakan jaminan bersyarat berupa surat yang dikeluarkan oleh bank berdasarkan permintaan pihak importir yang diajukan kepada bank lain di negara eksportir. Untuk kepentingan ekspor-impor dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tertentu yang sesuai dengan LC syariah, di mana pelaksanaannya dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah, qard, murabahah, istisna atau salam, mudarabah, musyarakah, maupun hawalah dan ijarah. Berikut adalah skema dari letter of credit. Berdasarkan skema tersebut dapat digambarkan bahwa pembeli melakukan negosiasi. Setelah itu, pembeli akan mengajukan letter of credit kepada bank penerbit. Bank penerbit akan memeriksa pengajuan LC nasabah. Apabila bank setuju, nasabah wajib setor jaminan dan LC ditujukan kepada bank penerus.
Advising bank meneruskan LC kepada produsen dan produsen mengirim barang dan produsen akan menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank. Advising bank tidak langsung memberikan pembayaran. Sebagai bank penerus, selanjutnya advising bank meneruskan penagihan kepada issuing bank. Issuing bank meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi perjanjian. Setelah dinyatakan sah, issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank. Advising bank meneruskan pembayaran kepada produsen dan pembeli membayar tagihan kepada issuing bank. Jadi itulah hasil dari presentasi kami mengenai wakalah. Terlebih terkurang, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.